Halo semua, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama Miss Mariana. Kali ini kita masuk ke dalam bab 6, yaitu wirausaha produk peralatan teknologi terapan. Jangan lupa untuk mempersiapkan buku prakarya dan kewirausahaan Kemendikbud kalian juga ya. Teknologi terapan seringkali diidentikan dengan teknologi tepat guna. Saat ini, penggunaan peralatan teknologi terapan sudah menjadi kebutuhan guna membantu aktivitas pekerjaan rumah. Sekarang kita lihat dulu ya definisi dari teknologi dan juga terapan. Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis sebagai ilmu pengetahuan terapan dan juga sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sementara itu, kata terapan dijelaskan oleh KBBI sebagai hasil dari menerapkan. Jadi, teknologi terapan dapat dipahami sebagai keseluruhan sarana yang dapat diterapkan dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, istilah teknologi terapan merupakan teknologi yang fungsinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Peralatan teknologi terapan merujuk pada alat yang digunakan untuk membantu aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia. Keragaman kebutuhan masyarakat yang ada membuka peluang bagi usaha produk peralatan teknologi terapan. Indonesia dengan pertumbuhan penduduk, industri, dan keragaman kebutuhan memiliki potensi permintaan pasar yang tinggi. Peluang usaha produk teknologi terapan diawali dengan riset pasar dan pengembangan secara kreatif dan juga inovatif dari produk yang dibuat. Keragaman kebutuhan yang ada membuka peluang usaha produk teknologi terapan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dapat menjaga ketersediaan dan juga kesinambungan serta tetap memelihara dan meningkatkan nilai tambah dan juga kualitas. Hal ini membutuhkan konservasi potensi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, budaya, dan juga alam. Konservasi potensi sumber daya manusia perlu dilakukan karena pada dasarnya setiap individu memiliki potensi positif yang harus diasah dan dikembangkan untuk lebih produktif dan juga unggul. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari seorang wirausahawan. Melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi, memiliki jiwa kepemimpinan, bertindak sebagai motivator, berani mengambil risiko, semangat mengatasi kesulitan, memiliki daya inovasi, kreasi, dan juga imajinasi yang tinggi, tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi, memilih sistem manajemen yang tepat, adaptif terhadap perubahan lingkungan, mampu berpikir analisis, dan melakukan review untuk pengembangan berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke dalam perencanaan usaha produk peralatan teknologi terapan. Kemandirian berwirausaha dapat dimulai dari skala rumah atau sering disebut home industry, kemudian berkembang menjadi usaha kecil dan menengah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan usaha peralatan teknologi terapan. Yang pertama, bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengamati lingkungan sekitar, mulai dari pekerjaan rutin sampai jenis industri usaha kecil menengah. Peralatan teknologi terapan yang dibutuhkan akan menjadi sebuah peluang usaha yang bagus. Semakin banyak peluang teknologi terapan yang dibutuhkan, maka semakin besar pula produk yang dapat dihasilkan. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Setelah melihat peluang, langkah selanjutnya adalah memahami kompetensi yang dimiliki. Ketika kompetensi yang dimiliki belum mumpuni, seseorang harus terus mengembangkan kemampuannya dengan belajar, baik secara mandiri maupun melalui lembaga-lembaga kursus, atau dapat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu modal. Besar kecilnya modal yang dimiliki akan berpengaruh pada pemilihan produk teknologi terapan yang akan diproduksi. Jika modal yang dimiliki kecil, dapat memulai usaha dengan memilih produk teknologi terapan yang membutuhkan biaya yang relatif murah.
Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha peralatan teknologi terapan sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas dan juga kuantitas produk yang dihasilkan. Faktor non-teknis sendiri diantaranya meliputi perencanaan, menetapkan tujuan, kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada, inovasi, pemasaran yang merupakan kunci keberhasilan, semangat juang tinggi. Sekarang coba diperhatikan gambar 6.2 di buku Kemendikbud kalian, halaman 183 tentang karakteristik sumber daya manusia. Itu semua merupakan karakteristik sumber daya manusia yang dapat menunjang keberhasilan usaha atau dalam hal ini, usaha produk peralatan teknologi terapan. Peralatan teknologi terapan yang lazim dipakai oleh masyarakat sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai peralatan yang otomatis. Selain membantu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, teknologi terapan dapat membantu industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan mesin-mesin industri yang aplikatif dan juga efisien. Sekarang diperhatikan gambar 6.4 buku Kemendikbud halaman 185 tentang strategi di dalam menjalankan usaha. Berikutnya kita akan membahas tentang produksi peralatan teknologi terapan. Yang pertama yaitu mengenai manfaat pasar. Coba kembali dibuka lagi buku Kemendikbudnya halaman 187 dan perhatikan gambar 6.5 tentang manfaat produk pada konsumen dan juga produsen. Produk peralatan teknologi terapan sendiri memiliki manfaat sebagai berikut. Memudahkan produksi barang. Peralatan teknologi terapan sangat membantu para pengusaha dalam memproduksi produk usahanya. Beberapa bagian produksi yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia, kini dapat terbantu dengan hadirnya mesin-mesin industri. Mesin-mesin industri ini didesain dan juga disesuaikan penggunaannya sesuai kebutuhan. Pekerjaan akan menjadi lebih mudah seiring berkembangnya bidang otomasi industri tersebut. Meningkatkan hasil produksi. Adanya peralatan teknologi terapan sangat berpengaruh pada hasil produksi. Produk yang dihasilkan dari mesin industri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dapat lebih besar dan juga lebih baik dibandingkan saat dikerjakan menggunakan tangan manusia. Mesin-mesin industri sendiri dapat bekerja tanpa henti selama 24 jam. Hal inilah yang kemudian menjadi pilihan bagi para pengusaha untuk beralih menggunakan peralatan teknologi terapan untuk meningkatkan hasil produksi usahanya. Menghemat biaya produksi. Biaya investasi untuk pengadaan peralatan teknologi terapan memang tergolong sangat besar. Investasi tersebut dapat bermanfaat dalam jangka panjang dan akan sebanding dengan hasil yang nanti akan diperoleh. Meningkatkan efisiensi produksi. Sebuah industri yang menggunakan peralatan teknologi terapan dalam proses usahanya akan berbanding lurus dengan efisiensi produksinya. Efisiensi produksi sendiri tidak hanya terbatas pada hematnya biaya produksi saja, tetapi juga pada proses produksinya. Dengan adanya otomasi industri, hal ini membuat alur kerja produksi semakin meningkat. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin hemat biaya serta efisien dalam produksi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan yang semakin besar tentunya diharapkan sebanding dengan kesejahteraan para pekerjanya. Meskipun banyak manfaat yang diperoleh bagi pelaku usaha dengan penerapan peralatan teknologi, terdapat beberapa kekurangan yang muncul antara lain sebagai berikut. Ketersediaan lapangan kerja menjadi lebih sedikit. Terciptanya teknologi terapan yang digunakan pada dunia industri mempersempit peluang kerja bagi masyarakat. Proses produksi yang biasanya memerlukan banyak tenaga kerja, sekarang dapat dipangkas hanya beberapa orang saja karena dibantu oleh mesin-mesin industri. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi para pekerja agar selalu meningkatkan kompetensi diri guna bersaing di dalam dunia industri. Penggunaan energi listrik semakin meningkat. Penggunaan mesin-mesin industri dalam proses produksi membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Hal ini akan berdampak pada kebutuhan pasokan energi listrik yang akan terus meningkat. Ide dan peluang usaha merupakan pertimbangan paling awal yang sangat menentukan ketika kita menjalankan usaha peralatan teknologi terapan.
Ide usaha peralatan teknologi terapan harus mempertimbangkan potensi yang ada di daerah sekitar untuk menemukan peluang terkait jenis usaha yang menjanjikan. Beberapa contoh ide usaha peralatan teknologi terapan yaitu water level control, smart home, penyiram tanaman otomatis, alat penanam jagung, mesin perajang singkong, mesin pemeras tebu, dan masih banyak lagi. Pada buku Kemendikbud halaman 187 sampai 188 sendiri, kalian dapat melihat pemanfaatan produk peralatan teknologi terapan di dalam pemerahan susu sapi. Agar kewirausahaan produk rekayasa teknologi terapan dapat terus berkembang, dibutuhkan kemampuan mengelola yang meliputi penetapan arah usaha atau organisasi yang visioner, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengelolaan sistem kinerja dan pembelajaran organisasi, pengelolaan sistem ketenagakerjaan, fokus pada proses, mengukur dan memperbaiki kematangan proses, pengukuran dan perbaikan kinerja hasil usaha atau organisasi. Selain itu, diperlukan juga sumber daya 6M, yaitu manusia atau tenaga kerja. Poin yang menjadi fokus utama pada aspek ini adalah kompetensi seorang tenaga kerja. Money, uang atau dana. Uang dibutuhkan sebagai modal pengadaan segala kebutuhan usaha, mulai dari lahan, gedung, peralatan, bahan-bahan, dan hal lain yang memerlukan dana. Kebutuhan terhadap modal bergantung pada besar kecilnya dan juga jenis usaha yang dipilih. Materials atau bahan, kualitas atau mutu suatu produk ditentukan oleh kualitas bahan yang dipilih. Kualitas bahan akan tampak pada keawetan produk teknologi terapan. Machines, mesin atau peralatan. Ketika ingin memproduksi produk sesuai target yang telah disesuaikan, kualitas produk ditentukan oleh mesin atau peralatan yang digunakan. Methods atau metode atau cara produksi. Metode atau cara produksi diperlukan demi keteraturan proses produksi. Metode produksi produk teknologi terapan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pemilihan metode akan menentukan efektivitas proses produksi dengan kualitas yang harus terus dikembangkan. Market, pasar atau jaringan usaha. Salah satu hal yang menentukan berkembang tidaknya suatu usaha, termasuk usaha peralatan teknologi terapan, adalah penguasaan pasar. Penguasaan pasar ditentukan oleh kualitas produk yang kita miliki. Inovasi-inovasi di dalam pemasaran harus terus dikembangkan agar mampu menghasilkan pelanggan atau konsumen yang setia. Selain itu, pelayanan purna jual juga harus dikembangkan. Misalnya garansi produk atau layanan perbaikan untuk menjaga pasar yang sudah dihasilkan. Sekarang coba diperhatikan buku teks Kemendikbud halaman 189 hingga 191. Di situ dapat kalian lihat produk-produk peralatan teknologi terapan seperti alat untuk pengomposan, produk pembangkit energi listrik, dan juga produk kendali otomatis. Dan berikut ini adalah beberapa contoh produk teknologi terapan berdasarkan bidang industrinya. Yang pertama, bidang pertanian, berupa traktor penanaman, traktor pembajak, traktor pemanenan. Perkebunan berupa mesin penyerbukan otomatis, perikanan bisa berupa automatic feeder, peternakan berupa mesin pemanen telur, bidang transportasi bisa berupa kapal laut, kereta api, dan juga pesawat. Lalu rumah tangga bisa berupa mesin cuci, oven listrik, dan masih banyak lagi. Berkembangnya era industri 4.0 akan membawa dampak yang cukup besar bagi kebutuhan peralatan teknologi terapan. Salah satu teknologi yang berkembang dengan hadirnya industri 4.0 adalah IoT atau Internet of Things. Tugas pertama kalian yaitu mencari tahu apa yang dimaksud dengan IoT dan berikan minimal 3 jenis contoh produk peralatan yang memanfaatkan IoT. Menurut Terence A. Shimp, promosi memiliki 5 fungsi yang sangat penting bagi sebuah usaha, baik produk barang maupun produk jasa. Kelima fungsi promosi tersebut antara lain, informing atau memberikan informasi, persuading atau membujuk, reminding atau mengingatkan, adding value atau menambah nilai, dan juga existing atau mendampingi upaya-upaya lain dan juga perusahaan.
Bentuk promosi yang dapat dimanfaatkan sendiri ada dua, yaitu yang pertama promosi secara langsung melalui kegiatan seperti lobbying, event, atau mengikuti kegiatan pameran. Dan yang kedua, promosi secara tidak langsung yang dapat memanfaatkan media cetak seperti brosur, leaflet, spanduk, baliho, atau iklan pada majalah maupun surat kabar, media elektronik yang memanfaatkan radio dan televisi, atau media digital dengan cara membangun website toko online sendiri, melalui marketplace yang sudah ada seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain, atau melalui aplikasi media sosial. Nah, ini merupakan akhir dari pembelajaran bab 6 kita kali ini. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah Miss upload ke Edmodo dan juga persiapkan diri untuk menyambut small test. Produk tugas keterampilan dan ujian praktiknya jangan lupa dikerjakan juga ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.